Dua. Oh, gila. Luar biasa guys ini. Coba pelan. Oke, map 5. Let's go. Wow. Gile. Halo guys, jumpa lagi dengan gue Davin dari Workshop Elika Otomotif. Hari ini kita bahas lagi nih Civic Type R, tapi bukan FL5, ini adalah FK8. Kalau kalian pernah lihat postingan gue yang ini, kita pernah bahas nih soal mobil Civic Type R, FK8, FL5 ini udah ada yang namanya paket stage 3. Nah ini dia nih, salah satu hasilnya ya, mobil lagi balik nih kemarin di sini, dan kita akan kasih lihat apa aja yang dipasang. Dan kita akan tes juga langsung mobil ini, biar kalian ada gambaran jadinya seberapa jauh sih dibandingin dengan Honda Civic Type R yang standarnya udah cukup kencang, yang ini 2 kali lipat hampir. Nah sebelum kita bahas mengenai spek mobil, kita kasih lihat dulu nih. Ini mobil adalah mobil Civic Type R FK8 tahun 2020. Tapi kilometernya sendiri ini masih 2.200 km yang jujur aja itu lebih rendah jauh daripada mobil gue yang FL5 itu udah mencapai hampir 6.000 kilo ya dalam waktu 1 tahun. Yang ini ya udah jalan hampir 5 tahun tapi baru 2.000 kilo, bayangin aja. Nah kondisi masih sangat mulus, bagus. Tapi ini sudah dimodifikasi oleh owner dengan beberapa parts karbon, dan ini karbonnya bukan karbon asal-asalan nih ya, ini karbon fiber dari Seibon, bagian kap mesin, bagian belakang bagasi, dan juga di bagian wing belakangnya itu pakai Voltex dari Jepang. Jadi benar-benar kalian bisa lihat nih, gua kasih lihat ya detail-detailnya dari bagian sambungan-sambungan, di bagian tekukan, dan juga di bagian grillnya ini kelihatan banget ini barang yang high quality, bukan barang-barang karbon-karbon kopi-kopi China-China. Yang ini beneran karbon yang Sultan punya spek. Langsung aja kita lihat permesinannya kita buka. Nah ini dia nih, kita bisa lihat ya. Nah di bagian mesinnya sendiri terlihat sih masih kayak standar-standaran aja ya. Ini pakai air intake PRL, maaf sensornya kita pakai Hondata, terus udah gitu juga ini PRL titanium. Jadi kalau terlihat mah masih sama kayak street biasa deh, pokoknya kayak stage 2 gitu. Tapi yang membedakan itu adalah turbonya. Di sini kita udah ganti turbonya pakai MHI stage 2 turbo. Turbonya plug and play ya, tidak merusak apapun. Jadi benar-benar yang ori dicabut diganti dengan si MHI turbo ini. Terus bagian dalamannya, intake-nya ini, intake dan exhaust camshaft-nya ini kita ganti pakai 4 piston. Jadi memang yang durasinya dan juga liftnya itu lebih tinggi dibanding standar, tapi masih untuk dengan stok motor. Jadi kita nggak mau ganti cam yang terlalu ekstrim, nanti mobilnya jadi berejut-berejut dan juga susah dipakai daily. Karena kita masih menggunakan ECU standar. Di sini kita pakai Hondata tuning software untuk kita melakukan kalibrasinya. Ya, jadi kita nggak bisa terlalu ekstrim dulu nih. Kalau kita mau sampai ganti cam yang 280, 290, kita perlu standalone ECU kayak Motec. Contohnya untuk mengontrol semua sistem camshaft, fueling system. Nah, tapi untuk Hondata sendiri, untuk stage 3 seperti ini masih bisa dilakukan. Terus kita juga ada penggantian intake manifold. Kalau kalian bisa lihat nih, carbon fiber belakangnya. Ini pakai Praxworks Carbon untuk memastikan udara airflow yang masuk ke dalam pembakaran tuh jauh lebih padat dan juga lebih banyak volumenya ya. Terus di sini kita ganti dengan radium tank. Radium tank ini menggantikan standarnya ya, yang plastik. Plastik itu ada resiko cracking, namanya kena panas, udah umur. Nah, ini kita ganti biar tampilannya juga lebih enak dilihatnya ya, ruang mesinnya, karena ini bahannya CNC aluminium. Terus ada juga yang namanya flex fuel sensor dari PRL, dan kita upgrade juga fuel sistemnya pakai Hondata fuel system upgrade. Terus untuk bagian pendinginannya sendiri kita udah ada upgrade, termostatnya yang lower temp thermostat kita pakai Spoon Sport. Bagian selang radiator kita pakai Torque Solution warna merah, dan radiator ya kita pakai PWR Australia. Terus yang terakhir adalah oil cooler, di sini udah kepasang juga pakai HKS ya. Jadi pokoknya yang namanya pendinginannya semuanya udah dipikirin
benar-benar bakal mumpuni buat mobil yang kita akan naikin powernya di atas 500 horsepower. Dari tampilan begini sih terlihat, pokoknya kalau dibuka kayak masih standaran aja. Tapi powernya nggak main-main nih. Yuk, abis ini gue jelasin horsepowernya udah sampai berapa horsepower. Nah, tampilan belakangnya kita bisa lihat begitu agresif dan begitu cocok ya dengan FK8 karena memang basisnya FK8 itu tuh udah cukup rame ya menurut gue ya. Dari bagian diffusernya udah ada kayak sirip-sirip, terus udah gitu juga bagian atas tuh bentuknya banyak tajam-tajam sehingga dikasih GT Wing seperti ini menurut gue bakal bikin lebih keren lagi di FK8 gitu. Jadi nggak semua orang suka tampilan terlalu balap, tapi di mobil ini jujur aja menurut gue mobil time attack racing banget deh pokoknya kelihatannya. Ya, jadi bagian karbon sini ini bisa di-adjust untuk ngatur derajat kemiringannya. Jadi kalau kita di sirkuit kita butuh downforce lebih lagi, kita tinggal naikin atau buat street, kita bikin dia lebih lurus untuk nggak terlalu nahan ya speednya ya jadi ya. Nah ini selain gaya tentunya berfungsi juga untuk membantu waktu kita nikung cornering high speed di sirkuit. Ini akan membantu biar pantatnya nggak gecol-gecol ya kita bilang ya, nggak terlalu goyang-goyang, biar mobilnya tuh ditanam terus sehingga ngegasnya pun lebih pede lagi. Exhaust juga full udah diganti, bagian dari downpipe, frontpipe sampai belakang ini pakai Grady muffler. Dan ntar kita akan dengar ya suaranya kayak gimana. Pokoknya mobil yang udah ganti cam, turbo segala, menurut gue suaranya asik banget di FK8 karena dia rasanya tuh jadi lebih garing, lebih kering gitu. Oke, langsung aja yuk sekarang kita lihat bagian dalamnya. Nah, bagian dalam sendiri nggak ada banyak modifan apa-apa ya, semuanya standarnya dari FK8 bawaan Honda. Yang menarik adalah kita bisa lihat nih ya, kilometernya baru 2.270 kilo. Ya 2.000 kilo udah dihajar seperti ini, ya nggak ada kata sayang sih buat kalau hobi, yang namanya hobi langsung aja, ngapain nunggu-nunggu apa lagi kan. Terus paling yang kita udah ada rubah ya di sini adalah kita udah pakai Honda Flash Pro, jadi kita bisa jailbreak bagian head unit tengahnya ini sehingga kita bisa bikin ada aplikasi Hondata di dalam sini. Nah ini gunanya adalah untuk kita melakukan bisa dilihat jadi semacam data log. Kita bisa lihat parameter-parameter yang guna semua. Jadi kita nggak perlu lagi pasang meteran-meteran bejibun yang bikin penuh ruangan ini ya, dashboard. Nah di sini full clean tapi di sini udah ada meterannya. Nah, ini kalau kita hidupin sekarang, suaranya terdengar normal-normal aja ya, jadi idle pun nggak susah, crankingnya juga tidak panjang, dan kita bisa lihat ini langsung terkonek dengan aplikasi Hondata ke ECU mobilnya, dan ini kita bisa lihat nih. Semuanya main, ya intinya enak deh pokoknya buat kita ngelakuin live data logger dan juga kita bisa monitor parameter mobil. This for the lies you've been leading all my life. And you better run. Nah, horsepower-nya sekarang kita bisa lihat ya, ini perbandingannya. Ini adalah mobil FK8 dengan parts-parts seperti knalpot, intake, filter, intercooler. Biasanya itu udah mencapai power sampai 248,5 horsepower, sekitar 250, 260 itu tergantung modifan dan juga namanya bikinan pabrik ya, itu ada pasti beda-beda dikit. Dan yang sudah dikit tuning dengan stage 3, kita bisa lihat ini warna merah. Ya, ini jauh sekali, luar biasa bedanya dari yang standar 240-an. Ini kita capai sampai 405 wheel horsepower. Bayangin aja ya, naiknya itu hampir sekitar 150-160 horsepower on wheel. Nah, ini bisa dilihat dari power dan torsinya ya. Ini juga torsinya luar biasa, yang tadinya peaknya cuma sekitar 430 Nm, sekarang kita capai sampai 531,9 Nm. Nah, ini bedanya sampai sekitar 220 Nm di RPM tingginya. Nah, horsepower-nya yang aslinya ya, bawaan mobil itu sekitar 310-an Type R. Nah, dengan pakai intake, exhaust segala, itu biasanya power sampai 335, 340 horsepower on engine. Yang ini kita capai sekarang sampai 547 horsepower on engine. Ya, jadi powernya luar biasa, naiknya dari yang bawaan pabrik cuma 310, itu naik artinya berapa tuh? Hampir 240 HP ya.
Artinya ya dibanding standar itu 200 horsepower lebih. Nah, tapi ada tapinya nih ya. Horsepower segini tentunya nggak mungkin bisa didapat dengan menggunakan oktan 98 doang. Jadi mobil ini karena kita udah running flex fuel tuning itu, jadi ada sensor yang bisa membaca kandungan bahan bakar. Ya, kita kemarin menggunakan bahan bakar pakai Arsaus namanya ya. Arsaus itu kita juga jual di sini. Jadi untuk kalian bisa melakukan atau menggunakan ethanol fuel ini harus ada sensornya. Jadi si mobil tahu ada berapa persen bahan bakar yang di tangki. Nah itu nanti mappingannya otomatis adjust tanpa harus colok-colok laptop lagi. Contohnya dengan ethanol segini, busnya bisa naik lebih, ignition timingnya bisa maju sendiri. Pokoknya kita udah kalibrasi sebelumnya sehingga kalian tinggal fokus isi berapa persen dan juga tinggal fokus ngegas di jalan. Nah, angkanya kita udah lihat tadi ya, power naik berapa, torsi naik berapa. Kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak langsung coba. Langsung aja, sekarang kita bawa tes ke jalanan. Coba nih mobil ini langsung kita turunin, kita akan tes dengan alkohol atau etanol ya, kita bilang etanol 35%, jadi lebih dari 40%. Kayaknya kita butuh lagi fuel pump yang lebih besar lagi ya. Jadi standarnya sendiri sih cuman kuat sampai etanol 20%. Nah yang ini udah naik sampai etanol 40%. Karena mau lebih besar lagi biasanya dibutuhkan untuk turbo yang lebih besar. Nah kita sih nggak perlu terlalu tinggi lah ya, karena mesinnya ini juga masih menggunakan internalnya standar. Kita bisa cek dari aplikasi Hondata yang udah gue install di sini. Kalau kita bisa lihat ya, nah di sini ada tertulis nih etanolnya 35,5%. Nah biasa nanti setelah stabil dia akan stay di situ terus sampai misalnya kita isi bensin lagi ya, dia akan turun lebih kecil atau lebih banyak tergantung dengan jumlah air sauce yang kita tuang ke dalam tangki bensin. Dengan ini enak banget karena gue bisa nge-scan kalau sampai ada check engine ya, kita tinggal pencet tombol di sini, dia bisa scan, bisa langsung dihapus juga. Terus udah gitu juga kita bisa lihat parameter-parameternya satu persatu kalau mau lihat nih secara angka. Dan yang kita butuh sih yang tadi ya, untuk ngelihat ini nih semacam kayak meteran, biar tidak perlu lagi pasang meteran-meteran kecil-kecil, DV, bus meter, water time, semuanya udah komplit, plate ada di sini. Mobil ini udah mencapai sampai 405 wheel horsepower. Bayangin ini 405 dengan penggerak depan. Gue pun bingung gimana bawanya ya. Ini pertama kali gue akan tes full power dengan etanol di jalan. Biasanya kita waktu itu pernah tes dengan bahan bakar oktan 98 aja. Busnya bus-bus kecil. Nah, dengan yang namanya multi-map kita bisa bantu untuk merubah-rubah pilihan power levelnya. Jadi tergantung dengan kondisi jalan, kondisi bannya, gripnya. Kita tinggal tahan nih. Kita bisa lihat ya sekarang tombol ini nih, kalau gue pencet di sini ada cruise control ya. Sini nih kalau kita pencet ini bisa ada merubah, ada map 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini bisa memperlihatkan seberapa besar nanti map mana yang kita pasang, maksudnya map mana yang kita mau pakai untuk mengatur power dan juga grip level kita waktu jalan. Nah ini kita akan tes habis ini dengan traction off ya, biar kita bisa ngerasain full powernya. Karena kalau tractionnya on nanti di cut jadi nggak berasa powernya. Sekarang kita ke jalan bebas hambatan dulu. Habis ini gue akan kasih lihat seberapa ekstrim powernya mobil 405 wheel horsepower, penggerak depan 2000 cc. Nah sekarang kita udah di jalan bebas hambatan. Kita akan tes dari map 3-nya dulu aja. Jujur gue juga udah lupa nih map 3 isinya bus berapa, tapi kita akan lihat langsung aja deh. Di sini kita akan tes map 3. Oke, tractionnya udah off. Mari kita coba sambil rolling ya jalannya ya. Kita start dari gigi 2 kayaknya nih. Nah, gigi 2. Oke, mari kita coba ya. Gigi 2. Wow, gila. Luar biasa guys, ini
dengan boost yang masih belum maksimal aja, kalian bisa lihat betapa cepatnya mobil ini menempuh sampai 170 km per jam. Nah, menariknya, walaupun mobil ini udah di-upgrade power sampai sebesar ini masih sangat-sangat street drivable banget ya. Jadi masih bisa dipakai daily, jalan santai. Bener-bener rasanya ya kayak mobil pada umumnya aja gitu, nggak yang ibaratnya jadi berebet-berebet, mobilnya jadi lagi. Kalian bisa lihat pickup RPM-nya itu sudah terasa itu dari RPM sekitar 3000, 3500, 4000 itu udah berasa full power. Jadi bisa dibilang agak mirip-mirip dengan waktu masih menggunakan turbo standar. Tapi memang kalau kita lap dia misalnya dari gigi 5 ditahan dari RPM 2000, tentunya itu akan lebih berasa yang namanya turbo lag-nya. Tapi kalau yang namanya di tol, kita cruising-cruising mau melakukan gaspol, wah nggak ada rasa-rasa kosongnya sama sekali. Digas langsung auto jambak sampai ke belakang. Nah, di sini kita tes ya. Dengan map 5 maksimum power, yuk kita lepasin 400 wheel horsepower-nya di jalan. Nah, gue mau kasih lihat sekarang ya. Ini dengan kita jalan-jalan santai, oke, di 4 let's say kita gas santai-santai gini. Nah, kalau kita setengah gas saja udah berasa tarikannya, gaspol dikit. Nah, ini 3,5 pun sudah kelihatan ngedorong dan mobilnya di 4000 rpm tuh udah keluar tenaganya. Jadi masih enak banget sebenarnya buat pakai daily, karena yang kita butuh kalau buat daily itu memang low end RPM ya, di bawah RPM 3000, 3500. Itu masih enak banget ya. Sebenarnya dengan turbo lebih besar tinggal kitanya aja yang menyesuaikan. Kita bisa ibaratnya dengan tinggal downshift sekali. Nah, ketika kita udah taruh di RPM 3000, kita tinggal gas nih, setengah gas, gaspol. Gila, ini sih jauh lebih kencang dibanding mobil gua Type R EP400. Yang ini EP500 namanya ini. Di mobil ini tentunya dengan power yang sudah jauh ya, jauhnya ini udah sampai 2 kali lipat dari orinya. Kopling standar nggak mungkin bisa menghandle power sebesar ini, makanya ini udah kita ganti juga. Koplingnya ini kita menggunakan twin plate, ini dari Clutch Master ya, yang dia kuat sampai menahan power sampai sekitar 700 horsepower. Dan karena ini masih jauh di bawah ratingnya, masih aman banget. Umurnya pasti akan panjang, kecuali dipakai drag terus tiap hari ya di launch itu ya pasti umurnya berkurang. Tapi gue suka banget kopling ini, karakternya tidak terlalu keras ya. Memang pastinya lebih keras dibanding standar, tapi menurut gue ini masih drivable banget buat daily. Dan enaknya adalah dia tidak ada bunyi-bunyi apa ya, biasa kalau pakai kopling balap itu setengah koplingnya itu akan bunyi dan getarnya itu berasa. Nah, yang di mobil ini clutch yang kita pakai itu dia bisa dibilang adalah hybrid type. Hybrid type itu jadi dia ada metallic plate, dan juga di bagian waktu kita setengah koplingnya itu dia ada semacam kayak piringan yang bisa membuat dia jadi mengurangi getaran dan juga unpleasant noise ya, suara yang tidak enak. Nah, itu jadi kita berasa nyetir benar-benar kayak bawaan pabrik, emang koplingnya sedikit aja lebih keras. Oke, kita akan coba start. Mungkin nggak dari diem karena sayang ya mobilnya kalau dari launch diem. Kita akan rolling start aja dari gigi 1. Kita coba pelan. Oke, map 5, let's go. Wow. Gile. Sampai gigi 5 AB sudah nyampe 220-an. Untungnya mobil ini udah dilengkapi dengan wing belakang yang cukup besar ya. Jadi waktu tadi power gede gitu, pantatnya nggak goyang-goyang, kalau nggak ngeri banget tentunya. Tapi kalian bisa lihat betapa gilenya mobil penggerak depan kalau dikasih turbo gede, ganti cam, intake manifold, dan juga kita tuning menggunakan etanol. Ya kebayang kan, larinya bisa dibilang udah mirip-mirip dengan Nissan GT-R R35 yang masih standar ya. Karena standar Nissan GT-R kalau di dyno kita itu mungkin sekitar 370-380 wheel horsepower. Yang ini berani lah kalau lawan-lawan rolling mobil-mobil dengan cc 3000 cc yang cuma modal-modal remap, ayo boleh dicoba. Nah, akhirnya udah beres ya, mobil ini kita udah tes semuanya, oke, tidak ada masalah. Dan juga mobil ini bisa menghasilkan power segini tanpa mengurangi resiko
ke mesinnya. Jadi kita masih main aman-aman aja. Mau di-push lebih lagi tentunya bisa, tapi yang namanya resiko itu akan selalu ada. Kayaknya lebih wise ketika kita akan lakukan penggantian internal mesin ya, seperti conrod bearingnya, lalu udah gitu piston yang lebih racing, barulah kita bisa push lagi mungkin sekitar 430-440 wheel horsepower. Tapi sementara ownernya udah bilang katanya udah cukup power segini, dia udah cukup happy. Nah, besok akan dikembalikan ke ownernya. Paling enggak ini bisa dia pakai, nikmati dulu sampai nanti dia udah bosan lagi. Kurang lebih kayak gini lah guys, stage 3 di mobil Civic Type R FK8 yang kalian bisa lihat ya tampilannya sekarang udah seperti time attack car banget. Tapi kayaknya mungkin tidak akan dibawa pergi ke Mandalika karena dia cukup sayang dengan kilometer mobil ini. Ini aja baru 2000, kayaknya cukup ditambahin dengan waktu kita tuning di dyno. Ya, paling nggak modifikasinya kalian bisa terinspirasi jadi seperti ini ya. Ini time attack looks banget kayak di Jepang, style-style di Suzuka dan Tsukuba nih kalau mobil seperti ini. Oke, buat kalian yang punya FK8 dan tertarik mau dibikin power kayak gini, yuk bisa aja langsung tinggal bawa ke sini karena ini udah dibuktikan di mobil ini dan tinggal di mobil kalian dikerjakan. Sampai jumpa kali gitu video berikutnya. See you guys.